Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita Membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 23 Oktober. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur, kiranya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan sonda kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang indah bagi kami. Biarlah kiranya firman Tuhan memberkati kami, firman Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, melayani adalah pekerjaan yang indah. Melayani adalah pekerjaan yang indah. Saya bacakan dari 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Penilik jemaat bisa juga diterjemahkan sebagai gembala atau sebagai pendeta. Dan Paulus mengatakan bahwa ini sebuah pekerjaan yang indah, yaitu melayani di gereja. Melayani di gereja adalah pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Karena pekerjaan pada umumnya tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan finansial, kenyamanan hidup. Tetapi pekerjaan melayani Tuhan atau melayani di gereja adalah membawa orang yang hidup di dalam kegelapan kepada terangnya Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Inilah tugas pelayanan atau pekerjaan seorang pelayan Tuhan. Maka itu Paulus mengingatkan bahwa melayani Tuhan tidak untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Harus siap-siap untuk dihina. Harus menyiapkan hati untuk dihina. Harus siap untuk menyangkal diri. Maka Paulus lewat renungan kita pagi hari ini menyampaikan kepada kita syarat-syarat sebagai penilik jemaat, syarat-syarat sebagai pelayan-pelayan juga ya, bukan hanya sebagai gembala, sebagai pendeta, tetapi juga ayat ini juga berlaku bagi setiap kita yang melayani dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Seorang yang tak bercacat bukan berarti cacat jasmani ya, tapi bercacat di sini lebih kepada nama baik atau moralnya. Dan juga selanjutnya dikatakan suami dari satu istri. Jadi seorang pelayan Tuhan ditekankan di sini tidak boleh suami dari 2 istri, 3 istri, bahkan 4 istri, tapi harus suami dari 1 istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat yang ketiga dikatakan bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Nah, ini juga saudara, bukan hamba uang. Ini dijelaskan di sini bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari kenyamanan hidup. Ayat yang keempat, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi pekerjaan ini sangat, atau Paulus menekankan kepada moral yang baik, bukan kepada karunia-karunia yang dimiliki, bukan gelar yang dia miliki. Walaupun Paulus sebetulnya seorang berpendidikan tinggi, tetapi itu tidak menjadi syarat menjadi seorang penilik, seorang pelayan-pelayan Tuhan. Nah inilah saudaraku
syarat-syarat yang menjadi pedoman atau yang menjadi dasar, menjadi pegangan kita di dalam kita melayani Tuhan. Karena pelayanan Tuhan ini, pekerjaan Tuhan ini, seorang penilik ini adalah pekerjaan yang sangat indah. Bukan karena tidak ada pekerjaan, saudara. Karena tidak ada pekerjaan sehingga kita melayani, bukan. Maka saudara, tidak sedikit orang juga yang menganggap bahwa pendeta itu pengemis, pendeta itu pekerjaan yang hina. Jadi ketika ada seorang tua tahu bahwa menantunya seorang pendeta, calon menantunya seorang pendeta, ya tidak sedikit juga orang yang melarang. Karena takut anaknya hidup terlantar, ya kan begitu. Karena memang pendeta, seorang pelayan, seorang yang melayani Tuhan, tujuannya bukan kenyamanan hidup, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk membawa orang hidup dalam kebenaran, untuk membawa orang mengenal terang Tuhan. Maka itu saudara, seorang pelayan ini, dia harus terseleksi, amin. Bukan hanya yang penting ada, bukan ya. Nah, inilah syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini yang mengajar kami bahwa melayani Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang indah, dan kiranya kami pun orang-orang percaya rindu untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.